Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Timur yaitu Rian Elsa, dan kisahnya nih kisah Bang Cendol. Wow, favorit baru ya untuk kita semua ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Timur. Santet dari anak kepala suku di Kalimantan. Di pedalaman arah timur Borneo, banyak pantangan larangan, bahkan urban legend menyelimuti suatu kampung terpencil. Bahkan akses ke sana hanya jalanan setapak serta penerangan yang minim. Walaupun dikelilingi pohon besar dan juga hutan yang tidak pernah dijamah manusia satupun, tapi penduduknya di sana sangatlah ramah. Akan tetapi, sangat jarang orang luar bisa masuk saat matahari terbenam. Mereka, para pendatang, bahkan warga, tidak berani meneruskan perjalanan ke sana. Mereka lebih memilih menginap di jalan atau singgah di rumah-rumah warga daripada meneruskan perjalanan ke kampung bayang. Ustadz Umar dan Bang Cendol terpaksa menginap di rumah warga sampai besok subuh. Pak Yusuf dan satu warga kampung yang menjemput dari Samarinda ke kampung bayang. Ada apa, Pak? Kenapa tidak diteruskan perjalanan kita tadi? 2 jam lagi kan sampai, tanya Bang Cendol. Bahaya, banyak kejadian aneh kalau sudah malam di sini, jelas Pak Yusuf. Bahaya bagaimana, Pak? Tanya Bang Cendol lagi. Dari dapur datang si pemilik rumah sambil membawa teh hangat dan cemilan singkong goreng disuguhkan untuk Ustadz Umar dan Bang Cendol. Sudah banyak warga atau pendatang menghilang dalam perjalanan malam ke sana. Mereka hilang berminggu-minggu sampai ditemukan warga yang hendak ke kebun dalam keadaan membusuk di tengah hutan terlarang. Kami menyebutnya. Bang Cendol melihat memang daerah sini sangat kental aura mistisnya. Tidak heran warga lebih memilih menginap di mana saja asal tidak melakukan perjalanan ke sana saat malam hari. Sebaiknya kita istirahat saja, sudah terlalu larut malam, ucap si pemilik rumah. Penerangan hanya ditemani oleh lampu tembok tidur beralas hambal, sebutan orang Samarinda untuk alas serupa karpet yang lebih lentur seadanya. Rumah kecil berdinding kayu di tengah hutan dan rimbunan pepohonan di sekeliling. Ustadz Umar bersama Bang Cendol belum juga bisa terlelap. Ustadz, bangun Ustadz, sambil berbisik si pemilik rumah memberi pesan. Kalau ada bau suara garu di luar jangan ditegur. Oh iya Bu, saya paham kok. Ustadz Umar sudah memahami daerah pedalaman memang seperti itu, apalagi di tengah hutan rimba seperti ini. Waktu menunjukkan pukul 12 malam, suara sepi semakin menyelimuti, bahkan beberapa binatang bersautan. Ustadz Umar dan Bang Cendol masih sulit tertidur karena suara ramai di luar rumah, seperti ada pasar malam atau pesta kampung. Rasa penasaran Umar akhirnya ia memberanikan diri mengintip dari sela satu papan lubang di dinding rumah. Umar, jangan, biarkan saja mereka berpesta di luar, tegur Bang Cendol. Astagfirullah. Yang dilihat Umar bukanlah manusia, tapi para makhluk jin yang sedang berbaris mengelilingi rumah. Ternyata suara itu hanya tipuan saja. Ustadz Umar menatap Bang Cendol yang sedang berbaring. Apa kataku? Jangan dilihat. Tutur Bang Cendol santai. Namanya penasaran Bang. Ternyata ada kampung jin di sini. Wajah Umar panik, merasa tidak nyaman setelah ia melihat keluar. Tunggu di sini, jangan ikut keluar. Bang Cendol merasa mereka marah dengan Umar.
Setelah di luar, Bang Cendol mencoba berkomunikasi dengan para makhluk penunggu hutan tidak main-main yang datang. Penuh sesak di luar, hampir tidak ada celah, ibarat manusia sudah tidak muat, bahkan untuk lewat saja sulit. Maaf atas kelancangan teman saya tadi yang mengganggu kalian. Bang Cendol berbicara kepada semua penunggu hutan yang sudah datang. Dari kejauhan ada laki-laki berbaju hitam dengan para pengawal 2 ekor ular besar. Hai, ada apa kau datang ke sini? Ingin menantang? Serga makhluk itu sepertinya dia adalah pemimpin jin-jin yang ada di sini. Bang Cendol hanya diam, tidak menjawab, dan sedikit tersenyum saja. Nama kau sudah cukup terkenal di alam kami. Bagaimanapun juga cepat tinggalkan daerah sini. Aku tidak suka. Pemimpin jin itu sangat terganggu dengan kehadiran Bang Cendol. Santai dulu, kan saya cuma numpang tidur di sini semalam. Besok subuh juga akan melanjutkan perjalanan kembali. Ungkap Bang Cendol seperti tidak ada ketakutan di wajahnya. Kalian harus angkat kaki dari sini. Kalau tidak, pemimpin para jin hutan itu terdiam memalingkan wajahnya ke arah lain. Jin yang sudah mengelilingi rumah yang sangat banyak itu juga tiba-tiba mundur. Kenapa diam? Saya datang baik-baik. Ini alam Allah, tidak ada larangan saya untuk pergi kemana saja. Bahkan sebelum datang, saya sudah memberi salam dan meminta izin. Pemimpin para jin hutan itu hanya diam, tak berani menjawab pertanyaan Bang Cendol. Walaupun jaraknya jauh, tetapi sangat jelas para jin itu melihat ada kedatangan orang tua berbolang yang sedang menunggangi kuda putih. Masuk aja, Igam. Soal ini biar aku yang urus. Bukan hanya orang tua yang datang, bahkan jin-jin muslim juga ikut hadir seperti siap berperang membantu Bang Cendol jika situasi tidak kondusif. Biar saya saja yang urus. Pian di sini saja dulu, pinta Bang Cendol. Bang Cendol berjalan menemui laki-laki berjubah hitam itu melewati barikade pasukan jin hutan. Setelah berhadapan muka, hanya berjarak 2 meter dengan laki-laki berpakaian serba hitam itu, Bang Cendol mencoba berdiskusi dengan baik-baik. Angkat kepala kamu, coba lihat siapa yang datang bersama saya. Bang Cendol menunjuk ke arah belakang. Hormati para pendatang, jangan kalian usik. Selama mereka sopan santun di wilayah kalian, jangan sekali-kali diganggu, bahkan sampai mengancam nyawanya. Jelas Bang Cendol? Mau apa kalian ke Kampung Bayang? Di sana tidak ada apa-apa, serga makhluk itu. Kami ke sana untuk membantu warga yang sedang sakit dan berdakwah menyebarkan agama Islam. Apa salah? Dengan cepat, sosok buto besar 2 kali lipat setinggi menara itu datang membisikkan sesuatu ke arah Bang Cendol. Izinkan aku memakan mereka semua, Tuan. Terlalu lama diskusi ini membuat aku habis kesabaran. Sudah, ini urusan aku dan dia. Kau diam saja. Jaga penghuni rumah dan Umar. Perintah Bang Cendol kepada buto raksasa. Buto itu pun kembali ke belakang dengan terpaksa. Jadi kalian yang sering mengganggu orang-orang yang lewat saat malam hari, kenapa? Apa salah mereka? Serga Bang Cendol emosi. Aku tidak suka seperti kalian yang menyebarkan apa itu? Aku tidak mau menyebutnya. Jin itu enggan menyebut agama Islam. Ya sudah, kami tidak akan mengganggu kalian. Setelah sholat subuh kami akan melanjutkan perjalanan. Seenaknya kalian pergi. Aku meminta syarat sebelum pagi. Siapkan 3 ekor ayam hutan serta 1 kepala babi betina. Taruh sajian itu di pohon besar di tengah hutan ke arah selatan. Pinta pemimpin jin itu kepada Bang Cendol. Nama kamu siapa? Permintaan itu tidak akan aku kabulkan. Maka perempuan itu akan aku bunuh. Dengan cepat angin kencang pun datang. Semua pasukan makhluk hutan itu menghilang. Dalam hitungan detik diikuti suara. Mereka memanggilku Taldia Jalil. 3 hari sebelum ke Kampung Bayang, Bang Cendol dan Ustadz Umar kedatangan tamu meminta bantuan anaknya yang sudah 2 tahun sakit. Kebetulan Ustadz Umar pernah mengisi ceramah di sana. Anaknya Yusuf sudah dibawa berobat kemana-mana, tetap saja belum ada perubahan. Dokter yang mendiagnosa juga merasa bingung, tidak ada penyakit serius. Setelah bertemu dengan pemimpin jin itu, Bang Cendol hanya beristighfar sambil berjalan ke arah rumah menemui Ustadz Umar dan Pak Yusuf. Terima kasih Pian sudah datang. Doakan ulun, semoga kawa membantu anak Pak Yusuf di Kampung Bayang.
Insya Allah nak. Assalamualaikum. Orang tua berbolang dan para jin muslim itu pergi bersamaan. Hujan turun dengan derasnya. Setelah sholat subuh, akses perjalanan ke kampung semakin berat. Tidak bisa diprediksi kapan hujan akan reda. Walaupun hujan tidak membuat Bang Cendol dan Ustadz Umar patah semangat untuk pergi ke kampung Bayang bersama Pak Yusuf. Umar dan Pak Yusuf, kalian duluan saja ya. Saya ke arah selatan sebentar mencari pohon besar itu, pinta Bang Cendol. Jangan, bahaya Bang. Lebih baik kita mengobati anak Pak Yusuf dulu. Jelas Ustadz Umar dan Bang Cendol pun mengangguk tanda setuju. Seharusnya perjalanan kaki ditempuh dalam jangka waktu kurang lebih 2 jam sudah sampai di kampung Bayang. Tetapi mereka bertiga seolah hanya berputar-putar saja selama 3 jam di jalan. Berhenti dulu Umar. Apa kalian tidak merasa ada keanehan? Kita berjalan dari tadi di sini-sini saja. Dengan wajah serius, Bang Cendol menatap beberapa pohon besar. Ustadz Umar dan Pak Yusuf baru sadar kalau sedari tadi mereka cuma melewati jalan itu saja. Bang Cendol terdiam sejenak, matanya menatap tajam ke arah pohon kembar tepat berada di depan mereka. Hei kalian, yang ada di sana sedang apa? Suara lantang dari Bang Cendol seperti petir menyambar di tengah hutan. Dari atas pohon kembar yang lumayan besar itu turun 2 makhluk berkaki panjang, badannya kurus, rambutnya hampir menutupi wajah yang rusak, berjalan dengan pelan ke arah rombongan. Silakan lewat Tuan. Makhluk itu mengenali Bang Cendol. Mungkin lebih baik dia mengalah saja. Ustadz Umar beserta Bang Cendol pun meneruskan perjalanan. Belum 20 menit mereka berjalan, mereka pun sudah sampai di depan gerbang masuk. Mereka langsung disambut para warga dengan wajah ceria melihat Pak Yusuf bersama Ustadz Umar dan Bang Cendol. Silakan Ustadz. Bang Cendol, kita ke rumah saja dulu sambil membersihkan diri, ajak Pak Yusuf. Bang Cendol membalas. Umar, warga di sini ramah-ramah ya. Baru saja kita datang sudah disambut. Seperti inilah Bang, warganya ramah walaupun di pedalaman. Lebih baik kita membersihkan diri dulu. Sesampainya di depan rumah, Umar terkejut melihat rumah Pak Yusuf. Walaupun di kampung, tetapi terlihat lumayan mewah, tidak seperti rumah warga sekitar. Bang Cendol dan Ustadz Umar langsung membersihkan badan. Pak Yusuf selaku tuan rumah menyediakan makanan dan minuman, tidak lupa menyusun tempat tidur untuk beristirahat. Wah, Pak Yusuf jangan repot-repot. Kita di sini cuma sebentar, tidak lama, tutur Ustadz Umar. Tidak masalah Ustadz, ini sudah menjadi tradisi di kampung. Setelah selesai mandi, Bang Cendol iseng melihat-lihat sekeliling kampung dan mengobrol ke beberapa warga. Kebanyakan mereka berprofesi sebagai nelayan ikan di sungai. Terkadang saat musim durian atau rambutan, ada beberapa warga luar datang untuk membeli hasil panen kebun mereka. Sedangkan para ibu hanya di rumah sambil bercocok tanam sayuran. Untuk tambahan sewaktu-waktu bisa digunakan teman lauk makan. Om, kita main di sungai yuk. Anak kecil berumur 6 tahun mengajak Bang Cendol ke arah sungai. Aduh, adek saja ya. Omnya mau istirahat dulu, hati-hati mainnya, ucap Bang Cendol sambil tersenyum. Anak-anak itu pun berlarian ke arah sungai. Terjun berenang, mungkin di sini sudah terbiasa mandi serta bermain di sungai sedari sore sampai mendekati senja. Tidak seberapa lama, azan maghrib berkumandang. Dalam sekejap, para orang tua mengajak anak-anak mereka bergegas bersiap pergi ke musola. Suasana yang sangat indah untuk dilihat. Saat matahari mulai terbenam, yang ada hanya bintang dan sinar terang rembulan. Ustadz, Bang Cendol kemana ya? Dari sore sampai selewat senja tidak pulang, tanya Pak Yusuf. Biasa Pak, dia itu suka menyendiri, apalagi di daerah seperti ini. Dia sangat suka, jelas Ustadz Umar. Oh begitu ya Ustadz. Soal anak saya bagaimana? Apakah malam ini akan diobatinya? Ungkap Pak Yusuf. Boleh Pak. Di mana anaknya? Oh mari Ustadz, kita ke rumah sebelah. Anak saya dirawat istri saya langsung. Melihat keadaan anak Pak Yusuf, hati Ustadz Umar sangat sedih. Bagaimana tidak, kondisinya sangat memprihatinkan. Namanya Anggun, anak yang cantik, tinggi, berkulit putih dengan mata sedikit sipit. Walaupun bukan keturunan Chinese, umurnya sekitar 23 tahun.
Anggun hanya bisa terbaring lemah dengan mata melotot ke atas, wajah yang pucat, tubuhnya pun sudah tidak ada daging, yang tersisa hanya tulang dan kulit. Astagfirullah, ini Anggun, Pak. Ustadz Umar sangat terkejut melihat anak dari Pak Yusuf. Iya Ustadz, kita sekarang sudah ikhlas. Kalau memang Allah ingin mengambil Anggun, kita ridho. Daripada seperti ini, kasihan. Ustadz Umar hanya beristighfar melihat kondisi Anggun yang seperti antara hidup dan mati. Tolong Ustadz, bagaimana caranya anak kami bisa mendapatkan jalan terbaik? Kasihan kondisi dia seperti ini, tutur istri Pak Yusuf yang bernama Bu Hadijah. Insya Allah Bu, saya akan bantu sebisa mungkin. Semoga Allah memberikan jalan terbaik. Sediakan air putih di botol dengan daun sirih serta air garam. Jangan lupa berdoa juga ya, bantu saya. Malam itu cukup ramai warga di depan teras rumah ingin menyaksikan Ustadz Umar membantu Anggun. Ustadz Umar keluar rumah sambil melihat sekeliling mencari Bang Cendol yang sedari tadi tidak kelihatan, sambil bertanya-tanya kepada warga yang ikut hadir, tetapi semuanya tidak tahu kemana. Ustadz, semuanya sudah lengkap. Silakan. Pak Yusuf memanggil. Dalam beberapa menit, Umar membacakan doa-doa ruqyah serta zikir. Anggun yang awalnya hanya diam, kini mulai bereaksi. Tangan yang lemah tiba-tiba mengeras. Wajahnya sedikit marah, tetapi Umar tetap membaca ayat-ayat suci Al-Quran diikuti oleh beberapa warga. Percuma kamu seperti itu. Anggun yang sedari awal sakit dan jarang berbicara, kini mengeluarkan kata-kata yang cukup lantang. Siapa kamu? Kenapa mengganggu anak ini? Umar berusaha berkomunikasi dengan apa yang ada di dalam badan Anggun, tetapi Anggun hanya diam tidak menjawab. Umar pun meminumkan air yang sudah dibacakan itu ke Anggun. Brak! Warga sedang asik duduk, tiba-tiba saja kesurupan. Tidak hanya satu, tetapi ada 8 warga yang tak sadarkan diri. Ada yang berteriak, ada yang tertawa, bahkan ada yang merayap seperti macan kelaparan. Jangan main-main dengan kita, ucap salah satu warga yang kesurupan. Umar yang tadinya berada di dalam rumah mengobati Anggun, kini keluar untuk membantu warga menyadarkan warga yang kesurupan. Tetapi lama-kelamaan Umar merasa kewalahan menghadapi orang-orang yang semakin disembuhkan justru akan semakin banyak yang kesurupan. Bang Cendol kemana ya Pak? Dari maghrib tidak terlihat, tanya Umar. Itu dia Ustadz, saya sudah perintahkan 2 orang warga mencari Bang Cendol di dekat sungai. Dalam situasi seperti ini biasanya Bang Cendol akan langsung hadir. Kenapa tidak ya? Batin Umar. Malam semakin larut. Warga yang kesurupan sangat sulit untuk disadarkan. Umar melihat warga kesurupan lalu duduk bersila dengan santai di antara warga. Dia yang paling tenang. Assalamualaikum. Kenapa anak buahmu mengganggu warga? Ternyata yang sedang diajak bicara Umar ini adalah pemimpin para jin tersebut. Kau jangan ikut campur urusanku, ancam pimpinan jin itu. Oh, ternyata kau yang mengganggu anak Pak Yusuf. Iya, kenapa memangnya? Suara berat seperti menantang terdengar lantang. Tidak ada pembicaraan basa-basi. Umar yang sudah kesal langsung memegang kepalanya warga yang sedang kesurupan. Pimpinan jin itu ditemani Pak Yusuf. Ia mulai membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Aku bakar kau sekarang, serga Umar membuat pimpinan jin itu ketakutan. Ampun, jangan, ini semua bukan kemauan saya. Siapa? Serga Umar. Pimpinan jin itu terdiam. Dia tidak mau menjawab pertanyaan itu. Pasti Roni kan? Pak Yusuf menjawab pertanyaan Umar. Pimpinan jin itu hanya tersenyum. Benar. Dan anak kamu sebentar lagi akan mati Yusuf. Tiba-tiba saja jin itu keluar dari tubuh warga. Sepertinya dia menyerah, tetapi masih ada beberapa warga juga yang belum sadar. Bagaimana ini? Masih ada warga yang kesurupan, tanya Pak Yusuf. Umar merasa pimpinannya sudah diselesaikan. Kenapa malah anak buahnya belum ikut keluar juga, pikir Ustadz Umar.
Sementara itu, di tengah hutan yang sepi, Bang Cendol berjalan tanpa arah. Dia hanya mengikuti kata hati saja dan tidak tahu harus kemana. Dari kejauhan, samar-samar dia melihat seorang kakek sedang membereskan alat pancing di tepi sungai. Kemungkinan besar karena sudah waktu masuk maghrib. "Anak ke mana Ikam, nak?" Sapa kakek yang berjalan ke arah Bang Cendol sambil menenteng alat pancing yang terbuat dari bambu. "Kada kemana-mana, kek. Ulun berjalan aja." "Singgah dulu ke rumahku saja, nak. Kita sholat maghrib dulu," ajak kakek itu. Karena gelapnya malam sudah hampir menutup pandangan mata, terpaksa Bang Cendol mengikuti kakek itu ke rumahnya. Dalam perjalanan ke rumah, beliau hanya diam saja. Tidak ada pembicaraan, satu patah kata pun. Jalan yang ditempuh juga nyaman, tidak ada hal-hal yang aneh. "Masuk, nak. Maaf, keadaannya seperti ini," ucap kakek itu sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Bang Cendol hanya senyum membalas perkataan kakek. Setelah menunggu sekitar 2 menit, beliau tidak keluar juga padahal mau melaksanakan sholat maghrib. "Itu ada tong air di samping rumah, mungkin bisa digunakan untuk wudhu," batin Bang Cendol setelah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sambil santai duduk menunggu, kakek pun keluar dari dalam. Karena dari awal datang, Bang Cendol hanya di teras saja, tidak berani masuk. "Berapa Ikam jauh-jauh ke sini, nak?" ujar kakek itu seraya keluar membawa segelas kopi dan gorengan. "Ulun kesini ada orang yang hendak meminta bantuan, kek," kata Bang Cendol yang merasa aneh. Memang sedari tadi hati ini ingin mengopi dan gorengan, kenapa pas sekali kakek ini menyediakan. "Oh, Ikam mau menolong bebinian itu kah?" ujar kakek itu sambil duduk dan menyuguhkan makanan. Terkejutlah Bang Cendol. Tahu dari mana kakek dari sungai sampai ke rumah, padahal tidak ada pembicaraan sama sekali tentang perempuan yang akan dibantu. "Iya, kek. Banyak halangan ke kampung ini ternyata." "Hati-hati aja Ikam, nak lah. Nyawa taruhan yang menolong bebinian itu." "Insya Allah, kek. Doakan saja ulun. Mudahan kawa menolong bebinian itu," balas Bang Cendol. "Nama Ikam sudah terkenal di alam sana. Pesan aku jangan lagi Ikam ulangi perbuatan yang dulu. Berserah dirilah kepada Allah, kunci dalam menolong orang," jelas kakek itu. "Ya, kek. Makan dan minum kopinya lah." Sedang asik mengobrol, kakek secara langsung menyuruh Bang Cendol untuk cepat kembali ke kampung itu setelah sholat isya. Sepertinya Ikam habis isya langsung balik aja lah. Kawal Ikam perlu bantuan sepertinya." Kali ini Bang Cendol yakin beliau bukanlah orang biasa. Walaupun kehidupan yang sederhana, mata batin beliau tidak bisa diragukan. Setelah sholat isya, Bang Cendol bergegas kembali ke kampung. "Kamu ikuti aja jalan ini, Nalah. Semoga kamu bisa melewati ujian ini," ucap kakek itu. Bang, cepat ke rumah Pak Yusuf, Bang," panggil beberapa orang warga, membuat Bang Cendol semakin cepat melangkahkan kakinya. Sesampai di rumah, terlihat Ustadz Umar sedang menyadarkan beberapa warga yang kesurupan dengan tenaga yang tersisa. "Umar, istirahat saja dulu, biar aku yang ngurus." "Dari mana saja sih, Bang? Aku sudah tidak sanggup, padahal pemimpin jin ini sudah aku bereskan." "Sebentar Umar, sepertinya bukan itu masalahnya. Di depan rumah Pak Yusuf ada barang seperti kendi. Coba kamu cari dulu." Bergegas Umar ke arah depan sambil membawa senter, melihat-lihat di kolong rumah. Bolak-balik mencari, tapi ia tidak menemukan apapun. "Bang, tidak ada apa-apa di sini, Bang," teriak Umar dari kejauhan. "Ada Umar, coba pelan-pelan mencarinya sambil istighfar." Saat Ustadz Umar tunduk melihat ke bawah kolong, ternyata ada bungkusan kain hitam yang tergantung di kayu bawah kolong. Setelah Ustadz Umar mengambil dan menyerahkan bungkusan kain hitam itu ke Bang Cendol, warga yang kesurupan pun semakin menggila, tidak terkendali setelah barang itu ditemukan. "Ini mungkin barangnya." Ustadz Umar memberikan bungkusan hitam ke Bang Cendol. "Apa ada garam Pak Yusuf? Sama korek sekalian ya," pinta Bang Cendol bergegas. Pak Yusuf mengambil garam dan korek api. Bungkusan kain hitam itu pun dibuka dengan pelan-pelan. "Astagfirullah,
Ternyata isinya ini. Pantas saja banyak warga yang kesurupan. Garam itu lalu ditaburkan Bang Cendol ke barang tersebut sambil Ustadz Umar melantunkan ayat suci Al-Quran. Korek api yang menyala dengan cepat menyambar barang itu, menghanguskan menjadi abu. Nah, Umar, masuk saja ke rumah. Tolong jangan keluar, di dalam rumah saja. Ingat, kalian zikir bersama di dalam. Apapun yang terjadi, jangan sekali-kali keluar rumah. Umar dan Pak Yusuf serta warga masuk ke rumah, duduk mengelilingi Anggun yang hampir tak sadarkan diri. Bang Cendol di depan rumah berdiri menghadapi warga yang masih belum sadar kalau dihitung masih ada 6 warga tersisa yang kesurupan. Kalian cepat keluar dari badan itu. Bang Cendol menunjuk ke arah warga yang kesurupan. Tidak akan sebelum dia mati di tangan kami, ucap salah satu warga yang kesurupan. Oh, baik. Kalau memang itu pilihan kalian. Angin kencang datang dengan tiba-tiba. Beberapa orang yang kesurupan seperti ketakutan melihat di belakang Bang Cendol buto setinggi 2 kali lipat menara datang berdiri di belakang dengan mata yang merah, taring yang panjang, serta badan yang berotot melotot ke arah warga yang kesurupan. Ampun, jangan dimakan kami. Siapa yang memerintahkan kalian untuk mengganggu anak Pak Yusuf dan juga beberapa warga di kampung ini? Serga Bang Cendol. Lebih baik aku makan saja mereka, Tuan. Buto sudah sangat tidak tahan melihat cincin itu seenak mengganggu warga. Jangan, Buto, tahan dulu, sabar dulu. Tanya pada Yusuf. Dia sudah tahu siapa yang menyuruh, jawab beberapa warga yang kesurupan. Baiklah, kalian cepat keluar dari badan para warga. Ingat, jangan kembali lagi, ancam Bang Cendol dengan wajah serius. Belum selesai, Bang Cendol berbicara, warga yang kesurupan satu persatu tumbang dengan sendirinya. Dibantu beberapa warga, Bang Cendol ikut menyadarkan mereka setelah kesurupan. Sebaiknya kalian pulang saja ya. Sudah larut malam, perintah Bang Cendol kepada warga. Bang Cendol masuk ke rumah dengan perlahan, meninggalkan warga yang sedang membubarkan diri sendiri. Terlihat masih ada beberapa warga dan Ustadz Umar duduk mengelilingi seorang perempuan di ruang tamu. Tidak terasa, air mata menetes melihat keadaannya. Badan yang hanya tersisa tulang dan kulit terbaring lemah, terkadang matanya memandang tajam ke arah atas. Bang Cendol menghentikan langkah kaki. Dia lebih memilih duduk menjauh sambil menghela nafas panjang, sedikit emosi di dada. Astagfirullah, apa yang sudah mereka lakukan sudah sangat keterlaluan, gumam Bang Cendol. Dia anak saya, ucap salah satu perempuan dari belakang berdiri memakai jilbab hitam. Nama lengkapnya Anggun Nurmaya. Beberapa warga di sini memanggilnya Ayah. Maaf Bu, dari kemarin datang sampai sekarang belum sempat menyenguk keadaan anaknya, jelas Bang Cendol sambil membalikan badan. Saya mengerti, tidak apa. Ini ceritanya bagaimana Ibu? Kenapa bisa sampai seperti ini anaknya? Tanya Bang Cendol. Sepertinya besok saja aku ceritakan. Bang Cendol paham setelah kejadian panjang malam ini, beberapa warga dan Ustadz Umar perlu istirahat. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 lewat. Ya Bu, sebaiknya kita beristirahat saja dulu. Ustadz Umar memberitahu warga untuk segera pulang ke rumah masing-masing karena situasi sudah terkendali. Walaupun keadaan Anggun belum ada perubahan sama sekali, paling tidak sudah cukup. Gangguan-gangguan malam ini membuat sebagian warga kelelahan. Ayo, sebaiknya kita beristirahat saja dulu, ujar Pak Yusuf. Bang, gak istirahat Bang, ajak Ustadz Umar. Nanti aja, kalian duluan saja istirahatnya, kita bergantian menjaga. Aku mau melihat-lihat keadaan ayah sebentar ya, jelas Bang Cendol dengan wajah seperti orang pasrah. Pak Yusuf dan Bu Hadijah menghampiri anaknya yang sudah tertidur tidak gelisah seperti malam-malam kemarin. Jelas terlihat wajah sedih di kedua orang tua, berharap diberikan jalan yang terbaik. Pak, Bu, doakan terus Anggun semoga diberikan jalan terbaik. Lebih baik istirahat saja dulu Pak, sementara saya yang jaga. Bang, abang juga jangan lupa istirahat, tegur Ustadz Umar sambil berjalan memasuki kamar yang berdekatan dengan ruang tamu bersamaan dengan Pak Yusuf. Bang Cendol duduk tepat di samping Anggun. Dia percaya tidak percaya, seperti inilah keadaannya. Dalam hati Bang Cendol dia hanya bisa berdoa, semoga Anggun panjang umur.
Anggun Nurbaya namanya. Perempuan muda, anak tunggal dari Pak Yusuf dan Bu Hadijah, berkulit putih, lulusan pesantren. Dalam pergaulan dia sangat terbatas. Bahkan di tempat tinggalnya hanya beberapa orang saja yang dekat, itu pun hanya sesama perempuan. Ayah panggilannya. Paling sering membantu mamanya dalam pekerjaan rumah, tidak mau keluar kecuali izin kedua orang tuanya. Ayah ada bu, sapa beberapa perempuan muda berhijab dari luar. Ayah terbiasa mengisi pengajian rutin kampung tiap malam Jumat. Sebelum mamanya menjawab, ayah keluar dengan wajah yang kusut baru bangun tidur. "Ah, kalian? Ya sudah, duluan saja ke musola ya, nanti ayah susul," pinta ayah kepada temannya. "Mandi dulu nak, baru nanti ke musola," nasihat Umi sambil duduk memotong sayuran untuk makan malam. "Ah iya Mi, Abi kemana Mi?" tanya ayah sambil duduk makan pisang goreng dan minum teh hangat. "Sedang rapat di aula desa. 2 hari lagi akan diadakan pesta adat kampung. Tahu sendiri kan, Abi kamu itu tetua kampung di sini." "Oh iya, kalau nggak dilaksanakan kenapa? Kan cuma adat istiadat saja." Dengan mulut penuh makanan, ayah menanyakan perihal adat istiadat. "Ya tidak apa-apa nak, namanya kebiasaan kampung, mensyukuri nikmat Allah dengan berdoa dan zikir bersama." Setelah itu apa tidak ada ceramah?" tanya ayah antusias. "Ya ada, Ustadz dari Samarinda sudah Abi panggil." Ayah hanya menganggukkan kepala mendengar ucapan dari uminya. Terus acara selanjutnya apa?" "Ya kita makan-makan. Apa salahnya melaksanakan seperti itu? Malah dengan kebersamaan silaturahmi antar desa dan kampung lebih kuat. Ingat, tali silaturahmi jangan sampai terputus," nasihat uminya. "Betul juga Umi. Katanya Abi mau mengundang desa di dekat sungai itu. Abi serius mengundang, kan mereka terkenal dengan ilmu hitamnya." "Tenang, ini hanya pesta kampung, tidak ada ritual aneh. Mandi sana, teman kamu sudah di musola tuh, sebentar lagi juga azan. Ayo." Ayah bergegas ke kamar mandi, bersiap-siap menghadiri acara rutin anak muda tiap malam Jumat. Tenda makanan sudah mulai disiapkan warga. Para ibu-ibu memasak bersama, muda-mudi pun ikut serta dalam mempersiapkan pesta adat desa. Makanan sudah siap beraneka ragam, dari sayur, ikan, dan beberapa jajanan pasar mulai disusun di atas meja makan. Tidak lupa, buah-buahan segar tersusun dengan rapi. "Ustadz Umar sudah dijemput?" tanya Pak Yusuf kepada warga yang mengurus penjemputan dari Samarinda. Ustadz Umar diminta datang mengisi ceramah dan membacakan doa untuk beberapa hari. Sudah Pak, mungkin setengah jam lagi sampai," jawab beberapa warga. "Bagaimana tamu dari seberang? Apa sudah datang?" Seseorang menepuk pundak Pak Yusuf dari belakang. Orang tua berpakaian adat dan beberapa pengawal serta anaknya yang bernama Roni. "Pak Darwis, silakan duduk," sapa Pak Yusuf sambil mengarahkan tempat khusus untuk tamu jauhnya itu. "Terima kasih Pak atas undangannya. Kami sangat merasa terhormat bisa datang ke sini," tutur Pak Darwis sambil menyantap makanan yang sudah disiapkan. "Saya tinggal dulu ya Pak. Silakan dinikmati makanan dan minuman. Kalau perlu sesuatu panggil saja warga di sini." Pak Yusuf berlalu pergi mengurus keperluan acara. Pak Darwis duduk santai bersama Roni sambil melihat-lihat berlangsungnya acara sampai selesai. Roni melihat tajam perempuan cantik berpakaian hijab hitam sedang duduk bersama dengan para ibu-ibu. "Siapa perempuan muda itu Pak?" tanya Roni kepada bapaknya. "Oh, dia Ayah, anak dari Pak Yusuf. Kamu naksir Ron?" Roni sebagai anak kepala adat yang disegani tidak sungkan-sungkan langsung mendatangi Ayah di tengah keramaian. "Hai, perkenalkan, nama saya Roni. Pasti kamu tahu kan, Anggun yang tidak biasa bertemu laki-laki, apalagi yang tidak kenal, hanya diam tidak membalas perkataan Roni." "Sombong sekali kamu," ucap Roni. "Maaf, kalau mau berkenalan, temui dulu orang tua saya," tutur ayah dengan mata yang tidak mau menatap wajah Roni. "Oh, si Yusuf, dia bapak kamu?" Warga yang menyaksikan sedikit kesal dengan perlakuan Roni terhadap ayah di tengah keramaian. Apalagi ayah terkenal baik dalam pergaulan, sopan santun dijunjung tinggi. "Ya, izin dulu dengan beliau," cetus ayah.
Ah, tidak usah izin. Pasti si Yusuf itu setuju. Bagaimana kalau kamu aku lamar? Kebetulan momennya sangat bagus di tengah pesta adat seperti ini. Roni dengan sombongnya berbicara seperti itu seolah-olah dia orang yang paling disegani di wilayah itu. Maaf, tidak bisa. Ayah menjawab dengan wajah merah menahan amarah karena perlakuan Roni yang sangat tidak sopan. Baik kalau itu jawabannya. Roni sengaja memegang tangan ayah dan langsung menciumnya di depan keramaian. Tidak tinggal diam, ayah yang sangat menjaga kehormatan refleks menampar wajah Roni. Assalamualaikum, sapa Ustadz Umar yang baru datang mendekati Roni yang ingin membalas tamparan dari ayah. Ustadz Kota datang membela. Roni mendorong tubuh Ustadz Umar dengan keras. Lebih baik kembali saja ke belakang. Perintah Ustadz Umar kepada ayah, Pak Darwis dan Pak Yusuf pun mendatangi keributan itu dan ikut melerai Roni yang ingin berkelahi dengan Ustadz Umar. Sudah cukup. Maaf atas ketidaksopanan anak saya. Pak Yusuf merasa tidak nyaman akan kejadian tadi. Yusuf, didik anak kamu. Jangan sampai nanti jadi bangka yang berjalan. Mendengar ucapan itu, beberapa warga dan Ustadz Umar tersulut emosi karena itu sebuah ancaman. Sekali lagi, maaf atas ketidaknyamanan ini. Sudah, ayo kita pulang saja. Ajak Roni kepada Pak Darwis beserta rombongannya. Sejak kejadian itu, selang 2 minggu, ayah mulai sakit-sakitan. Makan minum tak mau. Dibawa ke dokter pun susah, tapi tidak ada perubahan. Jelas, Bu Hadijah menceritakan ke Bang Cendol di dekat ayah yang sedang terbaring lemah tidak berdaya. Insya Allah, Bu. Kami akan berusaha malam ini mengobati ayah. Semoga Allah memberikan kemudahan. 3 bulan lalu, sudah pernah diobati orang yang paham soal seperti ini, tetapi tidak sanggup. Bahkan warga yang mengobati ayah, ada yang meninggal. Tutur Bu Hadijah pasrah. Astagfirullah. Bang Cendol hanya bisa istighfar di dalam hati. Sedari malam sampai menjelang pagi, Bang Cendol hanya duduk menunggu ayah. Dia tidak mau meninggalkannya walaupun sebentar. Sedangkan Bu Hadijah juga ikut menunggu anaknya. Tidak lama azan subuh pun berkumandang. Bang, istirahat dulu Bang. Pinta Ustadz Umar keluar dari kamar ingin melaksanakan sholat subuh. Nanti saja Umar. Aku mau menjaga ayah sampai matahari terbenam. Jaga kesehatan Bang, jangan dipaksakan. Nasihat Umar. Bang Cendol khawatir melihat keadaan ayah. Sepertinya akan memburuk apalagi sebelum berangkat ke Kampung Bayang. Bang Cendol kedatangan tamu berbolang. Beliau memberikan pesan untuk selalu sabar. Hanya itu nasihat beliau membuat Bang Cendol sangat khawatir atas keselamatan ayah. Terlebih lagi malam ini tepat malam Jumat. Benar kata Ustadz Umar. Bang Cendol sebaiknya istirahat saja sementara ayah biar saya yang menjaga. Jelas Pak Yusuf bersiap ingin melaksanakan sholat subuh berjemaah. Dengan terpaksa, Bang Cendol beristirahat, masuk ke kamar sebentar karena sepanjang malam dia tidak tidur sama sekali. Kemungkinan malam ini dia akan melanjutkan pengobatan ayah bersama Ustadz Umar. Semoga Bang Cendol bisa mengobati anak saya, Ustadz, ucap Pak Yusuf. Insya Allah Pak, maaf, Bang Cendol memang seperti itu orangnya. Dia itu agak sulit mengontrol emosi, apalagi melihat keadaan ayah yang seperti ini. Ustadz Umar khawatir Bang Cendol akan mengambil jalan hitam lagi demi keselamatan ayah. Ya Ustadz, saya paham karakter Bang Cendol, orang yang lebih serius dalam hal seperti ini. Suasana di siang hari yang tadinya cerah tiba-tiba saja berubah. Awan mendung mulai menyelimuti kampung. Angin dan suara petir bersautan seakan-akan dukun itu tahu Bang Cendol akan menyelesaikan malam ini ritual pengobatan ayah. Ayah terlihat gelisah Pak. Ibu Hadijah mulai khawatir. Sebaiknya Ibu dan Pak Yusuf mengambil wudhu saja dulu ya. Perintah Ustadz Umar karena merasa ada keanehan sejak ditinggal Bang Cendol istirahat sedari siang tadi. Ustadz, bagaimana keadaan ayah? Apakah tidak apa-apa? Bu Hadijah merasa khawatir melihat anaknya gelisah dengan mata yang melotot sesekali. Insya Allah Bu, kita berdoa saja ya. Ustadz Umar mulai melantunkan ayat suci Al-Quran bersama kedua orang tua ayah. Hai, bangun nak,
bangun. Ayah tiba-tiba saja hilang kesadaran, badannya dingin. Mata yang biasa terbuka kini tertutup rapat dan hanya nafasnya yang terdengar mulai pendek. Panggil Bang Cendol, perintah Ustadz Umar. Di sisi lain, Roni mempersiapkan ritual ilmu hitamnya, bau dupa, serta sajian kepala kambing hitam dan beberapa makanan siap dipersembahkan kepada Taldea Jalil. Beberapa mangkok berisi darah segar, serta orok bayi babi hutan tergantung di atas pintu, kopi hitam dan air putih, serta bermacam-macam kembang tak lepas dari sajian di malam itu. Roni, yang tergolong dukun sakti, sudah sangat ahli dalam hal menyantet orang, apalagi malam ini tepat malam Jumat Kliwon. Jin peliharaan Roni sedang kuat-kuatnya, ditambah Taldea Jalil sebagai sekutunya siap kapan saja diperintah dalam membunuh orang, termasuk Anggun Nurmaya alias Ayah. Aku bertaruhkan nyawa ini, besok dia harus mati, ucap Roni dengan penuh keangkuhan. Apa kau serius ingin mempertaruhkan nyawa demi seorang perempuan? Balas Taldea Jalil. Ya, kenapa memangnya? Apa tidak sanggup membunuh? Roni sudah tenggelam pada rasa dendam. Baiklah kalau begitu. Taldea Jalil pun pergi bersama pasukannya untuk menyelesaikan permintaan Roni. Sebagai upahnya, sajen kalau perlu nyawa Roni digadaikan. Kalian cepat pergi. Kalau perlu, bunuh Ustadz serta temannya dia itu, perintah Roni kepada jin peliharanya yang lain. Ustadz Umar membacakan zikir dan ayat-ayat suci Al-Quran, berharap Ayah kembali tersadar dan membuka matanya. Ya Allah, Ay, bangun nak, bangun, jangan tinggalkan ibu. Bang Cendol kaget kala mendengar suara Bu Hadijah yang sedikit keras dan langsung bangun berlari ke ruang tengah melihat keadaan Ayah yang seperti sedang sakaratul maut. Tolong ambilkan daun sirih, cepat, pinta Bang Cendol. Segera Pak Yusuf ke dapur mengambil beberapa lembar daun sirih dan segera memberikan ke Bang Cendol. Dalam hitungan detik, sirih selesai dibacakan doa. Ini Pak, sirihnya, kata Bang Cendol memberikan sirihnya. Langsung usap saja dari tenggorokan ke bawah dada Ayah sambil membacakan sholawat ya Bu, perintah Bang Cendol. Daun sirih Pak Yusuf usap-usap dari tenggorokan ke arah bawah dada Ayah bersamaan dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran Ustadz Umar. Perlahan-lahan nafas Ayah mulai kembali normal dan suhu tubuhnya kembali hangat. Tidak terasa ada sesuatu mengganjal di daun sirih saat Pak Yusuf sedang mengusap-usapnya. Astagfirullah, apa ini Bang? Tanya Pak Yusuf dengan nada tinggi. Itu yang membuat Ayah sulit bernafas. Bang Cendol mengambil paku kecil berkarat seperti tulang binatang dari tangan Pak Yusuf. Sepertinya ini barang yang baru saja dikirim oleh dukun itu. Akan aku bunuh kau Roni. Emosi dari Bang Cendol mulai kurang terkontrol. Sabar Bang, istighfar, Ustadz Umar mengingatkan. Dalam menghadapi situasi ini, kita harus sabar dan ikhlas. Ya Allah Ayah, sabar ya nak, insya Allah kamu akan sembuh, ucap Bu Hadijah dengan air mata berlinang. Sedangkan Pak Yusuf hanya diam sambil berzikir. Assalamualaikum. Orang tua berpulang datang di samping Bang Cendol. Kali ini beliau datang bersama Eyang Prabu dan beberapa tokoh Jawa. Seperti tidak biasanya, pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi beliau datang hanya duduk dan berzikir. Apa yang harus saya lakukan? Bang Cendol meminta petunjuk dan nasihat kepada orang-orang tua yang sudah datang. Ikam lain tua nak, berserah diri kuncinya. Habis maghrib, langsung ke selatan. Di sana sudah ditunggu Taldea Jalil. Perkataan beliau membuat Bang Cendol sadar bahwa semua ini sudah jalan Allah dan kita hanya bisa berikhtiar dalam berusaha. Kalian tunggu di sini sampai besok azan subuh. Setelah maghrib saya akan pergi ke selatan, menyelesaikan masalah ini, menemui jin laknat itu. Jangan Bang, bahaya Bang. Umar, tolong jaga keluarga Pak Yusuf, terutama Ayah, aku mohon. Ini sudah menjadi tugasku. Ingat, kalau besok pagi Ayah masih hidup, cepat bawa ke puskesmas. Sepertinya dia perlu pengobatan medis juga. Terus Abang bagaimana? Dalam 3 hari aku tidak kembali, artinya aku sudah tiada. Ingat itu Umar. Jangan seperti itu nak, ucap Pak Yusuf dan Bu Hadijah. Tidak apa-apa Pak, Bu, ini tugasku, kalian jaga Ayah saja. Ingat zikir dan baca Quran jangan dilepas apapun yang terjadi. Ustadz Umar dan Pak Yusuf tak bisa berkata-kata lagi.
Bang Cendol akan pergi ke selatan menemui Taldea Jalil. Apa tidak ada jalan lain, Bang? Tanya Bu Adija. Tidak aja, Bu. Kulihat ayah dipuja dukun itu. Jelas, Bang Cendol. Dipuja? Maksudnya bagaimana? Tanya Bu Adija sedikit kurang mengerti. Boneka sebagai media santet. Boneka itu diberikan sajian berupa darah segar binatang, digantungkan dekat pohon besar, dan dijaga oleh para jin kafir termasuk Taldea Jalil sebagai pimpinannya. Mendengar penjelasan dari Bang Cendol, Pak Yusuf dan Bu Adija hanya beristighfar, tak bisa berkata-kata lagi. Umar jangan khawatir, beliau orang tua, sudah hadir di sini menjaga ayah dan keluarga Pak Yusuf. Jelas Bang Cendol. Hati-hati Bang, semoga kembali dengan selamat. Setelah maghrib, Bang Cendol berangkat ke arah selatan kampung menemui Taldea Jalil berbekal minuman, senter, dan mandau yang sudah disiapkan oleh Pak Yusuf dalam perjalanan melewati hutan rimbun. Dari jalan setapak sampai tidak ada jalan lagi, naik turun perbukitan, ditumbuhi ilalang yang subur, Bang Cendol merasa mulai kehabisan tenaga menuju pohon itu. Bodoh, sampai kapanpun kau tidak akan bisa menemukan pohon itu. Bang Cendol terkejut, dia mencoba mencari sumber suara. Dia menoleh ke kanan ke kiri, tak ada siapapun, yang ada hanya rimbunan pohon tinggi hampir tidak terlihat di mana ujungnya. Dalam lelahnya berjalan, Bang Cendol duduk sejenak mengambil minum. Assalamualaikum. Mau kemana kau nak? Jauh-jauh jalan. Sapa si kakek yang ditemui Bang Cendol saat kemarin sedang di sungai. Waalaikumsalam. Saya ingin pergi ke pohon besar yang ada di selatan, ingin mengambil pujaan dukun di sana. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa pergi ke sana, nah, ucap si kakek. Kenapa begitu, kek? Apa pohon itu jauh atau ada yang menjaga biar nanti aku hadapi? Pohon itu di alam gaib, tidak bisa ditemui secara langsung. Aduh, apa kakek bisa mengantar aku ke sana? Kamu duduk, bersila, pejamkan mata, beristighfar, dan ikuti alurnya, jangan dilawan. Perkataan kakek itu dituruti Bang Cendol, walaupun dalam hati ada rasa ragu. Kalau memang seperti ini caranya, akan dia lakukan demi menyelamatkan ayah sebelum pergantian hari di jam 12 nanti. Bang Cendol duduk menarik nafas panjang. Dalam sekejap, suasana yang tadinya gelap di tengah hutan berubah menjadi terang. Hutan berubah seperti perkotaan peradaban maju. Bang Cendol berdiri di tengah jalan luas dan tak ada siapapun di sana. Kau sudah sampai, nak, ucap si kakek. Bang Cendol hanya bisa mendengar suara kakek. Maju terus, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri apapun yang terjadi. Dengan perlahan, langkah kakinya menapaki jalan. Suara riuh ramai mulai terdengar, panggilan suara laki dan perempuan bersahutan, tetapi Bang Cendol tetap tidak menggubris. Tepat di depan ada lorong gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Cukup 3 langkah sudah masuk ke sana. Masuk. Di sana sudah menunggu Taldea Jalil. Bang Cendol memasuki lorong gelap itu. Sesaat, suasana gelap menjadi terang, tanah lapang yang luas. Hawa tidak terlalu dingin atau panas. Setelah melihat sekeliling, terlihat pohon besar, di bawahnya ada aliran sungai kecil. Anehnya, di sekeliling pohon ada pagar besi. Bang Cendol berjalan ke arah pohon itu, samar-samar terlihat Taldea Jalil duduk di singgasana yang megah dan juga mewah. Satu persatu pasukannya sangat banyak berbunculan berbaris menjaga Tuan Raja Taldea Jalil. Sampai juga kau di sini, ucap Taldea Jalil dari kejauhan. Mana boneka itu? Berikan padaku dan lepaskan ayah anak dari Pak Yusuf, pinta Bang Cendol. Taldea Jalil tertawa, diikuti pasukan yang sedang mengelilingi pimpinannya. Bahkan ular besar melilitkan badannya ke pohon itu sampai tidak terlihat mana ekor mana kepala. Lawan dulu anak buahku semua ini, baru bisa kau ambil boneka ini. Aku mau melawan kau saja langsung, Taldea Jalil. Hei, ingat, kau sedang ada di kerajaanku. Jangan macam-macam, ini kekuasaanku, ingat. Aku tidak takut sama sekali dengan kau, serga Bang Cendol. Cahaya terang keluar dari tangan Bang Cendol. Pancaran itu membuat semua pasukan Taldea Jalil lari tunggang langgang. Bahkan ular penjaga sudah hilang tak kemana. Yang tersisa hanyalah Bang Cendol dan Taldea Jalil berhadapan di tengah tanah lapang luas.
akan aku hancurkan kerajaan kamu. Ingat, Allah Maha Besar dan kau itu kecil, paling kecil dari seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Taldia Jalil, ya, Taldia Jalil merasa sudah mulai tersudut karena semua pasukan lari tunggang langgang dengan cepat. Taldia Jalil datang dan mencekik Bang Cendol, mengempaskannya ke depan. Tidak tinggal diam, Bang Cendol mendatangi Taldia Jalil sambil menenteng pedang bercahaya, menebas leher jin itu sambil berucap takbir. Entah dari mana asal pedang itu tiba-tiba saja muncul dari tangan kanan. Allahu Akbar. Pedang itu mengenai leher Taldia Jalil. Ampun, ampun, silakan ambil boneka itu. Taldia Jalil terbaring tak berdaya. Tebasan pedang itu hampir memutus lehernya. Dengan pedang terhunus ke arah leher, Bang Cendol menyuruh pimpinan jin itu kembali ke jalan Allah. Aku akan berikan kesempatan kau bertobat sebelum pedang ini memutus lehermu. Baiklah, aku akan melepaskan anak Yusuf. Siapa yang menyuruhmu? Serga Bang Cendol. Aku diubah saja oleh Roni. Dia yang seharusnya kau bunuh. Kenapa justru aku? Permasalahan ajal adalah Allah yang menentukan, bukan aku. Taldia Jalil yang sudah kalah di dalam kerajaannya sendiri mengakui kehebatan Bang Cendol. Walaupun sendirian, semua pasukannya lari entah kemana. Beri aku kesempatan. Bang Cendol akan memberikan kesempatan jin untuk bertobat, walau rasa ragu karena jin kafir seperti ini sangat pintar dalam berdusta. Nah, bimbinglah Taldia Jalil untuk masuk Islam. Suara kakek itu terdengar keras di telinga Bang Cendol. Pedang yang sudah terhunus itu menghilang. Seluruh pasukan Taldia Jalil tiba-tiba muncul mengelilingi Bang Cendol. Taldia Jalil menyuruh semua pasukannya mengikuti perkataan Bang Cendol yang akan membimbingnya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taldia Jalil dan semua pasukannya akhirnya masuk Islam. Bang Cendol meminta segera boneka pemujaan itu dikembalikan ke Roni bagaimanapun caranya. Baiklah Tuan, kami akan kembalikan kiriman santet Roni ke dirinya. Dalam hitungan detik, seluruh pasukannya menghilang. Nah, tugas kamu sudah selesai. Kembalilah ke dunia nyata. Baca istighfar dan salawat. Ucapan kakek hanya bisa didengar saja, wujudnya tidak ada. Bagaimana caranya saya kembali, kek? Kamu duduklah di dekat sungai itu. Baca istighfar dan salawat, pejamkan mata. Bang Cendol mengikuti perintah sang kakek. Dia segera melaksanakan apa yang disuruh tadi. Beberapa detik kemudian, setelah memejamkan mata dan membaca istighfar, Bang Cendol sudah pindah kembali ke alam dunia. Angin kencang dan suara gemuruh petir menyambar di malam itu tidak lepas. Lemparan benda tak berwujud sangat banyak di atap rumah Ustadz Umar bersama Pak Yusuf. Bu Hadijah hanya bisa membaca ayat suci Al-Quran tepat di jam 12 malam. Waktu seperti terhenti. Sejenak hening, sepi, suara binatang malam tidak ada. Ayah terlihat lebih tenang. Wajah yang biasanya pucat kini mulai bersinar kembali. Alhamdulillah, sepertinya Bang Cendol berhasil, ucap Ustadz Umar setelah kejadian malam itu. Pak Yusuf dan Bu Hadijah serta Ustadz Umar tidak tidur semalaman. Menunggu azan subuh barulah mereka membawa ayah ke puskesmas terdekat. Ustadz, setelah sholat subuh ayah kita bawa ke puskesmas, ucap Pak Yusuf. Siapa? Ayah saya lihat lebih tenang, hanya saja kondisinya sangat lemah dan perlu pengobatan medis juga. Sudah 1 minggu lamanya Bang Cendol tidak kembali dari selatan. Bahkan terdengar kabar desas-desus warga. Roni ditemukan tewas mengenaskan di rumah dengan mata melotot dan lidah menjulur mengeluarkan bau yang tidak sedap. Semua warga sudah mencari ke dalam hutan, tetapi Bang Cendol tidak ada, ucap Pak Yusuf. Ya Allah, Bang Cendol mempertaruhkan nyawanya ternyata, Pak Yusuf. Sebaiknya kita adakan tahlilan saja ya. Kita laksanakan sholat gaib untuk Bang Cendol. Para warga segera mempersiapkan acara tahlilan dan sholat gaib setelah maghrib yang akan dilaksanakan di kediaman Pak Yusuf. Tepat di malam pelaksanaan acara sholat gaib, seseorang warga berteriak histeris melihat laki-laki berjalan santai sambil membawa mandau dan air minum. Bang Cendol datang dengan santai seperti tidak ada rasa aneh sedikit pun. Bang, tidak apa-apa Bang, tanya Umar dengan wajah ketakutan. Kenapa Umar? Seperti habis melihat hantu saja wajahmu ini. Ini ada acara apa? Tahlilan siapa Umar? Apa ya sudah...
Bajingan, Roni akan aku bunuh besok. Bang, sabar dulu bang. Ini bukan acara tahlilan ayat tapi memang siapa yang meninggal Umar? Tanya Bang Cendol emosi. Masuk saja dulu bang, bersihkan dulu badannya. Bu Adija menyapa dari depan teras setelah Bang Cendol membersihkan badan, kemudian makan dan sudah sedikit tenang, barulah Ustadz dan para warga menjelaskan. Kalian ada-ada saja, orang saya masih hidup sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Tapi Bang Cendol kan sudah hilang 1 minggu lebih. Beberapa warga menjelaskan kepada Bang Cendol, astagfirullah. Beneran, saya hilang 1 minggu lebih. Ya, seluruh warga sudah mencari di tengah hutan, sungai sampai lembah, tetapi tetap tidak ada. Bang Cendol tersenyum mendengar para warga sangat ramai menjelaskan kronologis pencariannya. Setelah kembali dari alam gaib untuk menyelamatkan ayah, Bang Cendol tersadar sedang terbaring di samping makam panjang yang bertutup kain kuning. Perasaan baru 1 malam saja dia di alam sebelah, ternyata di alam nyata sudah 1 minggu lebih. Bahkan Roni sudah meninggal karena ilmu santet yang dia kirim kembali ke tubuhnya, sebab Taldia Jalil sudah tidak mau bersekutu lagi dengan Roni. Apa kalian tahu makam siapa yang panjang itu? Tanya Bang Cendol kepada beberapa warga. Oh, itu makam keramat di daerah sini. Makam itu sudah lama sebelum kampung ini ada. Bahkan beberapa orang warga sering melihat cahaya terang saat malam hari dari arah makam itu. Jelas beberapa warga yang ramai berkumpul di rumah Pak Yusuf. Subhanallah, berarti beliau yang membantu saya mengalahkan para jin itu. Pak, Bu, insya Allah besok saya dan Ustadz Umar akan kembali ke Samarinda. Nanti saja nak, dibawa istirahat dulu, pinta Bu Adija. Terima kasih Bu, soalnya saya mau jualan cendol. Sudah banyak pelanggan yang sudah menunggu sepertinya di Samarinda. Terima kasih Ustadz Umar dan Bang Cendol sudah membantu. Hanya Allah yang bisa membalas semua ini. Bang Cendol dan Ustadz Umar akhirnya kembali ke Samarinda, ditemani beberapa warga yang mengantar ayah anak dari Pak Yusuf. Kesehatannya pun berangsur-angsur pulih kembali. Bahkan setelah sakit 6 bulan yang lalu, ayah sudah bisa mengisi pengajian rutin di musola. Selesai. Wow, luar biasa Bang Cendol, keren pakai banget nih. Di mana Bang Cendol bersama paternya Ustadz Umar berhasil menyembuhkan Anggun ya, membantu proses penyembuhan Anggun atau biasa dipanggil ayah, yang mana ternyata Anggun ini mendapatkan santet dari desa di seberang sungai ya, yang mana desa ini memang terkenal dengan ilmu hitamnya dan pelakunya adalah ini orang yang ditolak sama ayah, yang mana dia adalah anak kepala suku di sana. Dan luar biasa ya bagaimana di sini Bang Cendol bisa mengalahkan jin penguasa hutan di sana ya, di Kampung Bayang. Keren banget. Terima kasih untuk Bang Rian atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi ya kisah-kisah selanjutnya, terutama untuk kisah Bang Cendol, agar kita bisa upload rutin nantinya di setiap minggunya. Dan buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.